man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami ad-dahr. Dan siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian puasanya tersebut ia iringi dengan puasa di bulan Syawal atau 6 hari di bulan Syawal, maka na'am kana kasiyamid dahr, itu bagikan ia berpuasa selama setahun penuh. Nah, bagikan ia berpuasa selama setahun penuh. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa. Di sisi lain, melanjutkan puasa setelah bulan Ramadan dengan puasa Syawal itu merupakan indikasi diterimanya amal-amal ibadah si hamba selama Ramadan. Dan ini tegaskan oleh sejumlah ulama. Di antaranya adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, di mana di dalam kitab beliau yang masyhur, yakni terkenal dan dijadikan rujukan ulama-ulama yang mutaakhirin atau yang kontemporer, beliau dengan tegas menyebutkan bahawa muadatus siyami ba'da Ramadan lahu fawaid adidah. Kembali berpuasa setelah Ramadan itu punya manfaat yang banyak. Dan di antaranya adalah an-siyama sittati ayyamin Syawal ba'da Ramadan yastakmilu biha ajr siyamid dahr kullah. Puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu menyempurnakan puasa, pahala puasa selama setahun penuh. Dan di antaranya juga adalah puasa Syawal dan juga puasa Sya'ban sebelum Ramadan, itu diibaratkan sebagai sunnah rawatib kalau dalam ibadah salat qabliyah dan ba'diyah. Naam. Dan penyempurna daripada amalan yang wajib adalah amalan-amalan yang sunnat. Penyempurna dari amalan-amalan yang wajib adalah amalan-amalan yang sunnat. Sebagaimana ibadah salat yang wajib, jika terjadi kekurangan maka itu disempurnakan dengan amalan salat yang sunnat, amalan salat yang hukumnya sunnat. Demikian pula dengan zakat, jika terjadi kekurangan dalam pelaksanaan ibadah zakat, maka itu ditambal dan ditutupi dengan adanya infak dan sedekah yang merupakan amalan-amalan sunnat. Demikian pula puasa, terjadi kekurangan dalam ibadah puasa yang wajib, maka ditutupi dengan ibadah puasa yang sunnat. Dan hal ini telah ditegaskan oleh para ulama-una rahimahullah wa hafizahumullah. Kemudian di antara tanda bahwasanya diterimanya ibadah kita selama Ramadan adalah kembali berpuasa di bulan Syawal. Kata Imam Ibn Rajab, anna mu'adatus siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli sawmi Ramadan. Fa inna Allah Ta'ala idza taqabbala amala 'abdin waffaqahu li'amali salihin ba'dahu kama qala ba'dhum thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha. Kembali berpuasa setelah puasa Ramadan itu indikasi yang kuat menunjukkan diterimanya ibadah seorang hamba selama bulan suci Ramadan. Sebab sebagaimana dimaklumi jemaah sekalian, bahwasanya para ulama menegaskan
bahwa di antara ganjaran dan balasan dari sebuah kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Kebaikan setelahnya. Nah, dan kita sudah melakukan berbagai kebaikan di bulan Ramadan, mulai dari berpuasa di siang hari, kemudian melaksanakan qiyamul lail di malam harinya, tilawatul Quran, sedekah, infak, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan di antara tanda bahwasanya terima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kita tetap melakukan amalan kebaikan meskipun kita telah berpisah dengan Ramadan. Kita telah berbuka di hari Idul Fitri. Nah, ini merupakan nikmat yang besar bagi kaum muslimin dan muslimah, dan hendaknya jangan menyepelekan apalagi menyia-nyiakan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan seperti ini. Kemudian bagi mereka yang hendak melaksanakan puasa Syawal, waktunya sangat lapang, mulai 1 Syawal sampai 29 atau 30 Syawal. Dan adapun bagi mereka yang memiliki utang puasa, termasuk bagi kaum wanita dan ibu-ibu yang disebabkan haid sehingga ia tidak bisa berpuasa dalam beberapa hari di bulan Ramadan, maka menurut pendapat yang dikuatkan oleh para ulama, hendaknya dia mengganti puasa wajibnya terlebih dahulu atau utang puasanya, barulah kemudian dia berpuasa 6 hari Syawal, dan tidak mesti dengan berturut-turut. Nah, tidak mesti dengan berturut-turut. Ini jemaah sekalian muqaddimah kita dalam pertemuan di hari Ahad ini. Semoga ini untuk mengingatkan baik untuk saya pribadi maupun kepada seluruh jemaah kaum muslimin dan muslimah untuk tidak meremehkan dan melalaikan salah satu penyempurna daripada ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni puasa Syawal. Kemudian di antara bentuk sunnah atau yang juga ditekankan di bulan Syawal adalah anjuran untuk menikah. Anjuran untuk menikah atau membangun rumah tangga. Atau dengan kata lain, anjuran untuk menikah atau menikahkan orang lain. Ini semua masuk ke dalam keumuman hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menyebutkan di mana beliau radhiyallahu taala anha itu menceritakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuzawwijuni fi Syawal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menikahiku di bulan Syawal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam wabana bi fi Syawal, membangun rumah tangga bersamaku itu juga di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana afdha indahu minni, maka siapakah dari kalangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih dicintai daripada aku. Nah, dari hadis ini jemaah sekalian, Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa pengakuan Aisyah tersebut menunjukkan keutamaan dan sunnah menikah atau menikahkan seseorang di bulan Syawal.
menikah atau menikahkan seseorang di bulan Syawal. Dan ini berlaku umum. Apakah itu menikah untuk pertama kalinya ataupun menikah untuk kedua, ketiga dan keempat. Sebab hadisnya umum. Aisyah menyebutkan Nabi menikah di bulan Syawal. Itu sangat dianjurkan. Apakah itu pernikahan yang pertama atau mungkin pernikahan yang berikutnya dan berikutnya. Hanya ini tidak bersifat wajib. Maksudnya tidak wajib untuk menikah di bulan Syawal. Hanya itu merupakan keutamaan dan dianjurkan. Sehingga bagi mereka yang menikah di bulan Syawal, alhamdulillah, dengan niat untuk meraih keutamaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu dia telah meraih keutamaan dengan niatnya tersebut. Tapi bagi yang belum memiliki kemampuan untuk menikah dan yang semisalnya, maka boleh saja dia menikah setelah Syawal atau setelah ia memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan. Ini terkait dengan bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita meraih berbagai keutamaan di bulan Syawal ini, baik dengan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita dan puasa Syawal ataupun dengan melangsungkan pernikahan. Kita kembali kepada kajian sebenarnya atau kajian pokok kita di Ahad pagi ini, yaitu usul atau salah satu usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan apa yang beliau sebutkan dalam matan, di mana beliau mengatakan wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung dan paling besar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah yang paling pokok, yang paling utama, yang paling mendasar, dan tidak ada yang di atasnya, yaitu perintah untuk mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan kata beliau rahimahullah, maksudnya adalah mengesahkan Allah dengan ibadah, menjadikan tujuan maksud dari semua ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ditujukan kepada selain Allah, bukan ditujukan untuk mendapatkan berbagai fasilitas keduniaan. Demikian pula bukan ditujukan untuk meraih keuntungan duniawi, baik itu bersifat sementara ataupun seterusnya. Ini sudah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Dan kita sudah mengingatkan bahwasanya tauhid, kalau definisinya secara umum adalah ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada apa-apa yang menjadi kekhususan Allah di dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ini yang definisi yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan definisi yang diisyaratkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, penekanannya adalah pada sisi uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah, dalam sisi uluhiyah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wad dalila
Qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kata beliau, a'zamu ma naha anhu syirk. Larangan yang paling pokok, yang paling utama dan paling besar yang telah Allah Subhanahu wa taala larang untuk hambanya, itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Nah, dan kesyirikan wa huwa da'watu ghairihi, menyeru, meminta kepada selain Allah bersama dengan Allah, meminta, menyeru kepada selain Allah bersama dengan Allah. Di sini mungkin bingung. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maksudnya ada orang yang melakukan kesyirikan, di samping dia menyembah kepada Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah. Di kalangan kaum muslimin ada yang melaksanakan ibadah salat 5 waktu, tidak pernah ketinggalan. Tidak pernah ketinggalan. Puasa alhamdulillah full. Zakat juga. Idul Fitri ikut juga salat. Tapi ternyata ketika dia meminta hajatnya, kebutuhannya, dia berdoa, dia pergi ke kuburan. Nah, dia pergi ke kuburan wali fulan, tokoh fulan, kiai fulan yang sudah meninggal, ustadz fulan dan seterusnya, atau dalam bentuk yang lain. Dia melaksanakan berbagai ibadah, beribadah kepada Allah. Tapi ketika kampungnya terkena krisis air, kemarau yang berkepanjangan, maka dia menyeru, meminta kepada selain Allah untuk diturunkan hujan. Sebaliknya, ada juga yang melakukan kebalikannya. Untuk menahan hujan, dia memanggil pawang hujan supaya hujan itu tertahan. Ini merupakan bentuk menyeru, berdoa dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di sisi lain dia juga melakukan ibadah kepada Allah. Da'watu ghairihi ma'ahu. Nah, dan kondisi yang lainnya, dan ini kondisi orang yang murni kafir musyrik, adalah mereka yang memang meminta kepada selain Allah, tidak meminta kepada Allah sama sekali, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bentuknya pohon, batu-batuan, jimat, sesuatu yang sakti, mandraguna dan seterusnya. Ini tingkat kesyirikannya jauh lebih parah. Nah, meskipun keduanya sama-sama disebut dengan kesyirikan. Dan kata beliau, a'zamu ma naha anhu syirik. Yang paling pokok, utama, yang paling besar larangan Allah itu adalah larangan untuk melakukan kesyirikan. Nah, larangan untuk melakukan kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, a'zamu ma nahallahu anhu asy-syirk. Yang paling besar, yang paling utama dan pokok yang Allah larang itu kesyirikan.
Wa dzalika li anna a'dhamal huquqi huwa haqqullah azza wa jalla. Kenapa demikian? Sebab hak Allah yang paling agung adalah untuk diibadahi, disembah dan tidak disekutukan sesuatu apapun dan siapapun dengan Allah. Fa idza falata fihi al-insanu faqad falata fi a'dhamil huquq wa huwa tauhidullah azza wa jalla. Ketika ada manusia yang melalaikan, meremehkan, tidak mengindahkan hak Allah yang paling agung ini, yaitu diibadahi dan disembah, semua ibadah hanya ditujukan kepada Allah, maka dia telah menyia-nyiakan, meremehkan yang namanya tauhid, meremehkan yang namanya tauhid. Dan sudah dijelaskan yang lalu, tauhid adalah perintah Allah yang paling agung. Otomatis lawan daripada tauhid adalah larangan yang paling dahsyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman di ayat yang ke-13, "Innasyirka la zulmun azim." Sungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan adalah kezaliman yang paling dahsyat. Kenapa demikian? Sebab kezaliman itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu zalim namanya. Kalau ada yang meletakkan sepatu di kepalanya, itu dia menzalimi kepalanya. Sebab sepatu tempatnya di kaki. Sama dengan peci. Peci tempatnya di kepala. Kalau diletakkan di kaki, dia zalim terhadap peci itu. Dia tidak menempatkan pada tempatnya. Pimpinan tidak memberikan hak karyawannya, sementara karyawan sudah menunaikan kewajibannya. Pimpinan zalim kepada karyawannya, sebab tidak menempatkan hak-hak karyawannya sebagaimana yang semestinya. Kapan ada penempatan yang tidak sesuai dan tidak benar, itu namanya kezaliman. Lawan kezaliman adalah keadilan. Dan kezaliman sebagaimana disebutkan dalam ayat ini adalah kesyirikan yang paling zalim, yang paling besar. Dan tauhid adalah merupakan bentuk keadilan yang paling adil. Bentuk keadilan yang paling adil. Dari sisi mana kezaliman seseorang yang melakukan kesyirikan? Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, memberikan segala fasilitas untuk menjalani hidup dan kehidupannya. Seluruhnya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga yang perintahkan dia untuk beribadah. Lalu kenapa ibadah tersebut dia tujukan kepada selain Allah? Kenapa ibadah tersebut dia tujukan kepada para jin? Bahkan ada yang tujukan kepada malaikat, kepada nabi. Demikian pula tujukan kepada penghuni kubur. Kenapa? Bukankah Allah yang selama ini memberikan nikmat, rezeki dan nikmat yang lainnya? Bukankah Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah? Kenapa ibadah tersebut ditujukan kepada selain Allah? Ini zalim namanya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seharusnya kalau dia betul-betul adil, hendaklah dijadikan bentuk kesyukuran akan seluruh nikmat Allah. Itu hanya bersyukur kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dari sini menunjukkan bahwa para kaum musyrikin,
termasuk orang-orang kafir, itu adalah manusia yang paling jelek akhlaknya terhadap Allah, paling buruk muamalahnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir dan kaum musyrikin, Allah yang memfasilitasi kehidupan mereka, yang melimpahkan rezeki kepada mereka. Bahkan terkadang mereka diberikan kelebihan rezeki yang melebihi kaum muslimin dan hamba Allah yang taat. Tapi ternyata mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Mereka sama sekali tidak beradab dan beretika kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya jemaah sekalian, jangan pernah kita terpesona, kagum dengan akhlak dan kebaikan orang kafir dan kaum musyrikin. Jangan pernah. Sebab kepada penciptanya sendiri yang memberikan dia rezeki, dia tidak beradab dan beretika. Dia tidak menyembah yang memberikan dia rezeki. Dia tidak beribadah kepada yang memberikan dia segenap fasilitas kehidupan di dunia. Maka bagaimana dia bisa beradab dan berakhlak kepada manusia? Makanya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala itu menerangkan bahwasanya kalau ada orang kafir, orang musyrik yang melakukan kebaikan, baik akhlaknya, santun, sopan dan seterusnya, itu disebabkan ada tendensi-tendensi keduniaan yang dibutuhkan dari Anda. Kapan kepentingan dunia tersebut tidak ada pada diri Anda, maka dia akan menampakkan kulit aslinya. Dia akan menampakkan kulit aslinya. Dan apa yang disebutkan oleh beliau hafizahullah itu adalah realita dan kenyataan. Hanya saja terkadang kita tidak mempelajarinya dengan baik. Coba lihat di belahan negeri yang awalnya orang kafir minoritas, mereka sangat baik akhlaknya kepada kaum muslimin, sopan, santun, sambil menyuarakan apa itu istilahnya, hormat menghormati, hargai, saling menghargai dan seterusnya. Toleransi. Itu ketika jumlah mereka minoritas. Coba ketika jumlahnya sudah 50-50, sudah seimbang, mereka sudah mulai menampakkan taringnya. Kulit domba yang selama ini mereka jadikan tameng, topeng, sudah mulai nampak sedikit demi sedikit kulit serigalanya. Nah, itu di Palopo sana ada namanya perumahan Pepabri. Awal-awal tahun 2000-an kaum muslimin jumlah itu jauh lebih banyak. Masjid bisa mengumandangkan azan, aktivitas sholat berjalan, puasa Ramadan, semuanya bagus. Setiap ketemu dengan orang kafir senyum, santun dan seterusnya, sambil minta izin bangun gereja. Itu awal-awal 2000-an. Di tahun 2005, 2006 dan seterusnya, subhanallah, mereka sudah sama jumlahnya dengan kaum muslimin di sana. Hasilnya apa jemaah sekalian? Demi toleransi, azan tidak boleh keluar. Kalau mau suara di masjid, cukup suara di dalam. Dan tidak boleh ada aktivitas-aktivitas di masjid ketika ada aktivitas di gereja. Niat itu baru 50-50, belum kalau mereka mayoritas. Itu kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Belum yang sudah pernah terjadi di mana-mana. Poso, Ambon. Itu pelajaran yang sangat-sangat bernilai bagi kita. Mereka orang kafir, kaum musyrikin, kalaupun mereka baik dan santun, tentu ada kepentingan dunia yang mereka butuhkan dari Anda. Sebab hakikatnya mereka adalah manusia yang paling tidak beradab,
kepada yang menciptakan dia, memberikan rezeki kepada dia, memberikan fasilitas kepada dia, dia tidak berterima kasih dengan menyembahnya. Itu kepada Tuhannya saja, apalagi kepada sama manusia. Nah, tapi ini bukan provokasi ya, supaya antum melakukan sesuatu yang jangan, jangan sampai disalahpahami bahwa saya memprovokasi antum untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis kepada orang kafir. Bukan itu maksudnya. Ini peringatan kaum muslimin, jangan terlena, jangan terpesona dan kagum dengan akhlak dan adab mereka. Jangan sama sekali. Termasuk kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Penyebabnya kenapa? Kafirnya mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka. Tidak ada yang menghalangi diterimanya infak mereka, illa annahum, kecuali karena mereka kafaru billahi wa birasulih, karena mereka kafir kepada Allah, kafir kepada Rasulnya. Infak yang asalnya itu tidak wajib, Allah tidak terima. Apalagi yang wajib. Kenapa? Kafir. Meskipun mereka berbuat baik, dihargai mereka dari sisi kebaikan itu, tapi jangan lupa, mereka sangat tidak beradab kepada Allah. Mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapapun dari kalangan kaum musyrikin, kaum kafir, mereka hakikatnya telah melakukan kezaliman yang besar. Sebab mereka menyekutukan Allah, menjadikan selain Allah sebagai tujuan ibadahnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Dan siapa saja yang menyekutukan Allah, sungguh telah terjerumus ke dalam dosa yang paling besar. Ke dalam dosa yang paling besar. Ini ayat menunjukkan, ini ayat terdapat dalam surah An-Nisa ya, ayat 48. Ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling dahsyat, tidak ada dosa di atasnya. Dan konsekuensinya jemaah sekalian, kalau dia dosa yang paling besar, dosa yang paling dahsyat, tentunya pelakunya itu mendapatkan balasan yang jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat azabnya. Kalau di saat ini kita begitu risau dan galau dengan peredaran narkoba, baik itu pengedarnya ataupun pemakainya, kita juga galau dengan adanya praktek korupsi yang turun-temurun, yang tidak pernah bisa dipotong dan tidak ada habisnya. Demikian pula yang menyebabkan jalanan-jalanan di mana-mana jadi macet. Apa penyebabnya? Praktek riba. Itu yang membuat macet jalan itu riba. Bukan manusia tidak tahu aturan, bukan. Rata-rata mereka punya SIM, punya STNK. Tapi kenapa macet jalanan? Riba. Apakah mereka melakukan transaksi riba di jalan? Bukan. Tapi mereka untuk memiliki kendaraan itu melakukan transaksi riba.
Demikian mudah kalau mau dapat mobil ya. Ada uang 10 juta, 15 juta, langsung terparkir depan rumah. Tidak peduli pembayarannya nanti lebih atau bagaimana, tidak ada masalah. Yang penting bisa tebal pesona, menampilkan kepada semua tetangga. Nah, akhirnya karena demikian mudah hal tersebut, transaksi ribawinya, full mobil di jalan. Sudah macet jalanan. Iya. Nah, jadi jangan semata-mata menyalahkan banyak mobil, banyak ini. Yang menyebabkan banyak apa? Nah, transaksi riba. Kita galau dengan praktek riba dan seterusnya. Iya. Perzinahan di mana-mana sampai dipertontonkan di media-media. Oh, bahkan ada situs-situs khusus mengenai hal tersebut. Perselingkuhan pun di mana-mana, baik yang modelnya tipis-tipis sampai yang tebal-tebal. Kita risau dengan semua dosa-dosa besar tersebut. Di bulan Ramadan kita melihat kaum muslimin tidak puasa, tidak menunaikan ibadah zakat. Ada yang sudah memiliki kemampuan tapi tidak menunaikan ibadah haji. Semua itu dosa besar. Iya. Dan di antara dosa besar tersebut ada yang hukumannya di penjara, seperti korupsi. Iya. Sampai menjadi tagline di mana-mana, termasuk di media. Perang melawan korupsi. Padahal jemaah sekalian, iya, dosa kesyirikan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan itu. Dosa kesyirikan jauh lebih berbahaya dibandingkan itu. Mereka yang melakukan tindak pidana ribawi, bukan tindak pidana itu ya, tindakan dosa ribawi ataupun tindak pidana korupsi, perzinahan dan yang lain-lainnya, kalau mereka masih bertauhid, kalau Allah mentakdirkan mereka masuk neraka, suatu saat mereka masih dikeluarkan. Suatu saat mereka masih dikeluarkan, sepanjang mereka masih bertauhid dan tidak menghalalkan perbuatannya itu. Tapi pelaku syirik mati dalam keadaan syirik, mati dalam keadaan tidak bertobat dari kesyirikan, tidak ada ampunan bagi dia. Tidak ada ampunan bagi dia. Dan pasti akan masuk ke dalam neraka. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Diingat itu ayat yang sering disebutkan oleh para dai dalam surah Nisa. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Itu mereka yang meninggal dalam keadaan belum bertobat dari syiriknya. Tapi coba lihat ayat-ayat tentang riba, ayat-ayat tentang perzinahan, khamar. Apa disebutkan Allah tidak ampuni itu? Ya. Allah sebutkan dengan tegas larangannya. La ta'kulur ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa. Wahai segenap kaum mukminin, jangan kalian makan riba dengan yang berlipat-lipat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Jangan kalian dekati zina, dan seterusnya. Innamal khamr wal maisir wal ansab. Sungguhnya khamar, judi, mengundi nasib, perbuatan syaitan. Tapi tidak diancam dengan tidak diampuni, tidak. Tidak ada ancaman bahwa mereka tidak akan diampuni, tidak. Syirik diancam, la yaghfir, tidak diampuni. Kalau itu meninggal dalam keadaan belum bertobat dari syirik, maka seharusnya jemaah sekalian, yang paling pokok dan yang paling pertama,
kita melakukan peperangan terhadap dosa, perang melawan kesyirikan. Perang melawan kesyirikan. Nah, perang melawan kesyirikan. Kalau mereka mengumandangkan perang terhadap riba, narkoba, perzinahan, dan yang lain-lain, silahkan, bagus, silahkan. Tapi paling atasnya itu perang melawan kesyirikan. Ya, itu yang paling tepat. Nah, disebabkan kejahilan akan tauhid, kejahilan akan syirik, kaum muslimin sebahagiannya, ya itu tadi, galau dengan semua dosa-dosa besar yang dilakukan oleh kaum muslimin. Padahal, iya, dosa syirik jauh lebih berbahaya dibandingkan dosa perzinahan. Dosa syirik jauh lebih berbahaya dibandingkan dosa riba, dosa narkoba, dosa minum-minuman keras. Riba yang paling ringannya saja adalah sama dengan mendatangi ibu sendiri, berzina dengan ibu sendiri. Itu paling ringan itu dosanya. Tapi itu belum ada apa-apanya dibandingkan dosa syirik. Belum ada apa-apanya dibandingkan dosa syirik. Nah, syirik merupakan bentuk dosa yang paling besar, akbarul kabair wa a'zamul kabair, dan kezaliman yang paling dahsyat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa di ayat 116, "Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan siapa saja yang terjatuh ke dalam kesyirikan, sungguh telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Kesesatan yang sangat jauh. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72, "Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Ini penetapan Allah yang tegas. Sungguhnya siapapun yang menyekutukan Allah, siapapun yang menyekutukan Allah, ya, baik itu manusia dari kalangan kaum muslimin ataupun selain muslim, apakah dia itu pejabat atau rakyat, pemimpin atau yang dipimpin, besar, kecil, tua, muda, remaja, anak-anak, orang tua, laki, perempuan, semuanya masuk dalam keumuman man. Siapa saja yang melakukan tindak kesyirikan, iya, nah, dan siapa saja yang melakukannya, menyekutukan Allah, maka faqad haramallahu 'alaihi al-jannah. Lihat, langsung dinafikan surga untuknya. Allah tidak menyebutkan fa innahu la yadkhulul jannah, sungguh dia tidak masuk surga. Tapi Allah tegaskan haramallahu 'alaihi al-jannah, diharamkan atasnya surga. Tidak ada harapan masuk surga. Kalau di istilah kita ada istilahnya harapannya besar, harapannya kecil, kecil kemungkinan, besar kemungkinan. Ini tidak ada harapan dan tidak ada kemungkinan. Tidak ada harapan dan tidak ada kemungkinan. Langsung ditetapkan diharamkan atasnya surga. Sudah ditetapkan diharamkan masuk surga, langsung divonis lagi setelahnya, pama'wahun nar, pasti tempatnya, iya, tempatnya adalah neraka.
Nah, tempatnya adalah neraka. Tempat kembalinya adalah neraka. Ini Allah sebutkan, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan tidak ada penolong bagi siapapun yang melakukan kezaliman. Kezaliman di sini syirik. Kezaliman di sini syirik. Ayat ini menunjukkan bahwa pada hari kiamat disebabkan oleh dosa syirik tersebut, itu tidak ada apapun dan siapapun yang bisa menolong. Tidak ada apapun dan tidak ada siapapun yang bisa menolong. Kalau dikatakan apapun, seorang muslim yang bertauhid ketika pada hari kiamat itu masih bisa ditolong dengan amal ibadah yang pernah dia lakukan, termasuk amal jariah. Siapapun dia masih bisa mendapatkan pertolongan dari aset-aset yang pernah dia lakukan ketika di dunia. Termasuk aset-asetnya adalah dia meninggalkan anak yang soleh. Ya, itu asetnya semua. Dia meninggalkan seorang anak yang menghafal Al-Quran, yang bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Itu aset. Aset seluruhnya itu. Dan siapa saja yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, makanya Rasulullah ketika menjelang meninggalnya Abu Talib itu didatangi oleh Rasulullah. Tujuannya apa? Supaya si paman yang selama ini membela beliau, menjadi tameng dari kaum Quraisy ketika beliau sedang diintimidasi, ingin menyelamatkan pamannya. Ternyata di sana yang beliau temui bukan cuman pamannya sendiri, ada juga pamannya yang lain. Ada Abu Jahal di sana dan yang lainnya. Nabi mengajaknya, "Qul la ilaha illallah kalimatun uhajju bika indallahi yaumil qiyamah." Ucapkan la ilaha illallah, pamanku, yang dengan kalimat itu saya bisa berhujjah di hadapan Allah pada hari kiamat bahwa kamu sudah ucapkan. Tapi ternyata pamannya yang lain juga punya misi yang berbeda. Misi Nabi mengislamkan pamannya, misi pamannya yang lain mengokohkan di atas kekafiran. Setiap Nabi katakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, pamannya yang lain mengatakan atargabu an millati ibni Abdul Muttalib, kau mau benci agamanya Abdul Muttalib? Sudah. Akhirnya sang paman meninggal dalam keadaan kafir. Orang yang meninggal dalam keadaan kafir, musyrik, tidak akan mendapatkan pertolongan berupa doa dari kaum muslimin. Tidak akan mendapatkan pertolongan berupa doa dari kaum muslimin, yang kaum muslimin berdoa untuk keselamatan kaum mukminin saudaranya. Olehnya Nabi SAW itu pernah menceritakan, fa'adzantu li rabbi an astaghfira, saya meminta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun ibu beliau, orang tua beliau. Falam yu'zan li, Allah tidak mengizinkannya. Ini sebab di dalam Al-Quran itu diharamkan. Maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfira, tidak boleh Nabi kaum mukminin memohonkan ampun kepada orang yang sudah kafir. Naam. Allah melarang Nabi untuk memohonkan ampun.
fasta'zantu li, saya meminta izin untuk menziarahi kuburannya. Fa'uzina li, maka Allah mengizinkan beliau untuk menziarahi kuburannya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya seorang yang meninggal dalam keadaan kafir itu tidak akan mendapatkan keutamaan doa dari kaum mukminin, tidak mendapatkan pertolongan berupa doa dari kaum mukminin. Nah, termasuk orang yang musyrik, jemaah sekalian. Terlalu banyak kerugian bagi orang yang musyrik. Nah, tidak ada penolongnya sedikit pun pada hari kiamat. Wa qala ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni tidak mengampuni ayyusyraka bih, siapapun yang menyekutukan dengan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan mengampuni kepada siapa yang dikehendakinya, mengampuni dosa selain syirik kepada siapa yang dikehendakinya. Perhatikan, ini ayat yang kita sebutkan tadi, tidak ada ampunan, ya, tidak ada ampunan bagi mereka yang melakukan kesyirikan. Ini tentunya berlaku bagi mereka yang meninggal dalam keadaan syirik atau belum bertobat dari syirik. Ya. Adapun mereka yang terjatuh ke dalam kesyirikan kemudian bertobat dari kesyirikannya sebelum meninggal, maka ia masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Dalam surah Az-Zumar, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Ini juga merupakan bentuk jamak, mengkompromikan kedua ayat tersebut. Sebab jangan sampai dipahami rancu dan keliru. Ayat yang satu dalam surah An-Nisa menyebutkan dosa syirik tidak diampuni, tapi ayat yang terdapat dalam surah Az-Zumar disebutkan Allah mengampuni semua dosa. Bagaimana judul dan ceritanya? Komprominya seperti itu. Asalnya semua dosa Allah ampuni, termasuk dosa syirik, sepanjang ia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat dari kesyirikan. Sebelum dia meninggal dia sudah bertaubat dari syiriknya. Ia meninggal dalam keadaan bertauhid, itu diampuni, termasuk dosa syirik yang lalu. Yang tidak mendapatkan ampunan sebagaimana terdapat dalam surah An-Nisa adalah mereka yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat dari syiriknya. Ini yang tidak ada harapan, jemaah sekalian. Tidak ada harapan untuk keluar dari neraka, dan juga tidak ada harapan untuk masuk ke dalam syurga, wa'liyadzu billahi min zalik. Tolong dipahami itu perbedaannya, supaya tidak rancu ketika kita mengkompromikan kedua ayat tersebut. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'zamu dzanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Bahwasanya dosa yang paling azam,
Dosa yang paling terbesar adalah engkau menjadikan bagi Allah niddan, sekutu, wa huwa khalaqakah, padahal dialah Allah yang menciptakanmu. Dialah Allah yang menciptakanmu. Inilah dosa yang paling dosa yang paling besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam fima rawahu Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadits Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, man laqiyallah la yusyrik bihi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Iya, ternyata tiket masuk surga itu mudah ya. Gampang. Iya, gampang sekali. Tiket untuk masuk surga mudah. La yusyrik bihi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu tiket masuk surga. Man laqiyallah la yusyrik bihi syai'a dakhala al-jannah. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaminan dari Nabi. Siapapun yang bertemu dengan Allah dengan dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk surga. Ya. Bagaimana dengan dosa yang lain? Dosa riba, dosa perzinahan, dosa korupsi, dosa ini, dosa itu dan seterusnya. Bagaimana dengan itu? Nah, mereka semuanya masuk ke dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau orang yang meninggal dalam keadaan syirik belum bertaubat, tidak ada ampunan. Tapi dosa selain syirik, dosa-dosa besar yang lain maksudnya, yang tingkatannya di bawah syirik, itu masih diberikan harapan, diampuni bagi siapa yang dikehendaki. Nah, ini dalil menunjukkan benarnya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan mazhab Ahlul Bid'ah seperti Khawarij, ya, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, itu mazhab Khawarij, mazhabnya tukang pasang-pasang bom. Nah, mazhabnya mereka yang suka demo-demo. Iya. Nah, model-model Khawarij. Mereka suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Padahal dalam Al-Quran, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha tahta masyiatillah. Semuanya berada di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah akan ampuni. Allah menghendaki, dia tidak akan diampuni. Allah menghendaki dia diazab, Allah menghendaki dia diampuni. Tahta masyiatillah. Tidak boleh dikafirkan itu pelaku dosa-dosa besar, kecuali kalau para pelaku dosa tersebut dia menghalalkan dosanya. Ada yang melakukan riba, dia mengatakan riba itu halal berdasarkan ilmunya. Dia tahu itu. Dia kemudian berpendapat seperti itu dalam keadaan sadar, tidak ada intimidasi, dan dia sudah balik. Kapan dia halalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka disitulah dia dikatakan kafir. Nah, tapi orang yang melakukan riba, perzinahan dan dosa-dosa besar yang lainnya, selagi dia masih meyakini itu adalah dosa, tidak menghalalkannya, maka tidak boleh dikafirkan.
Sama sekali tidak boleh dikafirkan. Untuk mengkafirkan seorang muslim itu butuh persyaratan. Tidak semudah dan segampang membalikkan telapak tangan. Apalagi simsalabim, tidak ada itu. Ada persyaratan yang mesti terpenuhi dan terangkat penghalang-penghalangnya. Nah, olehnya jangan main-main ya terhadap vonis kafir ini. Jangan main-main. Nah, kita kembali. Para pelaku dosa besar tadi, selain daripada kesyirikan, kalau Allah menghendaki, mereka akan disiksa sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Tapi mereka tidak akan kekal dalam neraka. Mereka tidak akan kekal dalam neraka. Suatu saat mereka akan keluar dari neraka. Itu bagi mereka yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Meskipun dia mungkin berkubang dengan banyak dosa-dosa besar. Ya hanya kita tidak tahu ya berapa lama dia disiksa. Tidak ditahu. Setahun kah, 2 tahun. Kalau setahun akhirat, 1 hari di akhirat, berapa tahun di dunia? 1000 tahun di dunia. Iya, kan saya tidak tahu apakah sehari kah disiksa atau 1 bulan, setahun, kita tidak tahu itu. Tapi berita bagusnya suatu saat akan dikeluarkan. Itu berita bagusnya. Masih ada harapan. Iya, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang yang paling terakhir masuk surga. Luar biasa, paling terakhir masuk surga. Iya, kita ini tidak apa-apalah, ya. Yang penting masuk surga. Iya. Daripada yang terakhir masuk neraka. Tidak apa-apa, kita paling terakhir masuk surga. Iya. Itu sudah lumayan sekali. Atau dikatakan kita cuma dapat emperannya surga. Sudah lumayan itu. Emperan tapi surga. Iya, tapi dibandingkan istananya neraka. Kan lebih mending itu. Oh iya. Meski demikian, seorang muslim tidak boleh punya cita-cita yang rendah seperti itu. Makanya Nabi SAW anjurkan, fa idza sa'altum fas'alul firdaus. Kalau kalian minta surga yang paling tinggi, surga firdaus. Bukan emperannya diminta. Minta surga yang paling tinggi. Sambil meminta surga yang paling tinggi, lakukan amalan yang bisa sampai ke sana. Jangan cuma menghayal. Iya, menghitung bintang di langit. Kapan bisa ke Firdaus? Ya. Lakukan amalan yang bisa dengannya Anda mencapai rahmat Allah, dan dengan rahmat Allah Anda bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya jemaah sekalian, mudah ya. Iya. Mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi menceritakan laki-laki yang terakhir masuk ke dalam surga. Iya, entah berapa lama dia disiksa. Entah berapa lama dia disiksa. Yang jelas itu sudah menunjukkan bahwa penduduk neraka atau ahli neraka ada yang kekal dan ada yang akan keluar. Yang kekal dari kalangan kaum musyrikin, kaum kafir, dan siapapun yang berafiliasi dengan mereka. Dan yang tidak kekal tentunya mereka yang masih memiliki tauhid dalam dirinya. Di sini pentingnya tauhid. Ya? Di sini pentingnya tauhid. Jangan remehkan pelajaran tauhid. Kita belajar usulus salasa. Ini pelajaran tauhid akidah yang mendasar. 3 landasan utama, nanti akan masuk ke situ. Jangan diremehkan itu masalah akidah dan tauhid. Itu termasuk garansi keselamatan kita baik di kehidupan dunia terlebih di kehidupan akhirat nantinya. Nah,
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan siapa saja yang bertemu dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, pasti masuk neraka. Langsung divonis masuk neraka. Iya, divonis masuk neraka, tidak dilihat banyaknya amal ibadahnya, banyaknya ibadah salatnya, banyaknya puasanya, iya, infak sedekahnya, tilawah Quran dan semuanya, itu tidak dilihat itu. Sebab seluruh amalan-amalan soleh tersebut tidak akan ada manfaatnya ketika tauhidnya rusak. Tidak ada. Makanya amalan-amalan orang kafir itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang melakukan amalan soleh di dunia, capek, letih, tapi ternyata akhirnya apa? Neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amilatun nasibah tasla naran hamiyah." Amilatun nasibah, jadi sifati dengan nasibah. Dia beramal dan disifati dengan nasibah, capek, letih, menunjukkan banyaknya amalan yang dilakukan. Tidak sedikit amalan yang dilakukan, sampai dia mesti letih dan capek melakukan amalan itu, dan kontinunya amalan tersebut dia lakukan. Tapi ternyata tasla naran hamiyah, dia malah masuk neraka hamiyah. Waliyadzubillah. Dan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Maukah kukabarkan kepada kalian mereka yang amalannya paling merugi? Amalan tapi disifati yang paling merugi. Bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa mereka yang merugi amalannya di kehidupan dunia? Bukan merugi, paling merugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang usaha mereka itu tersesat. Mereka tersesat di kehidupan dunia. Kemudian mereka menyangka telah melakukan amalan terbaik. Mereka menyangka dalam keadaan melakukan amalan terbaik. Tapi disifati dhalla sa'yum fil hayatid dunya, tersesat amalannya, usahanya tersesat. Orang yang tersesat, jemaah sekalian, pertama kadang dia tidak tahu bahwa tersesat. Yang kedua, memang apatis, tidak mau cari tahu. Ini yang parah, ini tidak mau cari tahu. Yang tidak tahu gampang dikasih tahu dia insyaallah. Yang lebih parahnya lagi, mereka yang sudah tahu, sudah diberitahu, tapi ternyata tetap ngotot, inilah yang benar. Ini biasanya sulit tobat. Seperti mereka yang sangat senang, sangat apa istilahnya, demen dengan bid'ah. Sampai muncul istilah, kalau lebih baik katanya bid'ah yang menyatukan umat dibandingkan sunnah yang memecah belah umat. Itu ada itu, istilah itu. Dan saya dengar sendiri. Padahal di mana-mana didengung-dengungkan apa? Di balik sunnah itu ada kejayaan. Kejayaan umat manusia di dunia dan di akhirat melalui perintah Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di balik sunnah ada kejayaan. Tapi coba lihat prinsip yang berikutnya. Tidak tahu itu pecahan, turunan atau apanya. Bid'ah yang bisa menyatukan umat itu jauh lebih baik dibandingkan sunnah yang bisa memecah belah umat. Dianggapnya sunnah memecah belah umat. Innalillah. Yang seperti ini sulit biasanya tobat. Sulit. Kenapa? Sebab dia menganggap selama ini berada di atas amalan-amalan kebaikan. Kalau orang yang melakukan amalan kebaikan, orang mau tobat dari situ? Tidak. Orang itu mau tobat kalau dia tahu itu salah, itu dosa. Masih ada harapan. Ini saya selama ini saya salah, dosa. Ini masih ada setitik harapan dia akan bertobat. Kenapa? Dia tahu dirinya salah. Tapi mereka yang merasa dirinya di atas kebenaran, ini yang ia mite, susah itu. Bagaimana mau tobat? Itu benar lagi. Waliyazubillahi min zalik. Summa na'udzubillahi min zalik. Oleh jemaah sekalian, mereka yang terjatuh ke dalam hal tersebut, hendaknya mereka kita ingatkan, nasihati. Nasihati mereka. Sebab umumnya mereka ini orang jahil. Orang jahil yang terdoktrin dengan doktrin-doktrin yang menghanyutkan. Menghanyutkan diri mereka, menghanyutkan umat. Pada asalnya mereka baik, punya semangat dalam beragama. Hanya semangat ini kadang dimanfaatkan oleh mereka yang keliru dalam beragama, sehingga menyebabkan semangat tersebut semangat dalam hal yang keliru juga. Ingatkan mereka jemaah sekalian. Nah, yang jelas seluruh dosa Allah Subhanahu wa taala itu akan ampuni. Termasuk dosa kesyirikan. Kecuali kalau pelakunya meninggal dalam keadaan syirik dan belum bertaubat. Yang seperti ini, kapan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan melakukan kesyirikan, belum bertaubat, maka bisa dipastikan masuk ke dalam neraka. Bisa dipastikan masuk ke dalam neraka. Hanya ini hukum umum. Ya. Jangan hukum umum ini antum bawa kepada individu-individu. Ya, ketemu orang di jalan, ada yang menyembah kubur. Kamu pasti neraka. Itu cari masalah namanya. Ya. Apalagi kalau dia sempat tanya, apa dirinya? Wa man laqiyahu yusyrik bihi syai'an dakhala an-nar. Jangan. Itu umum itu. Nah, maksudnya umum bagaimana? Dia kan masih hidup. Masih ada harapan nanti dia, siapa tahu dia bertobat sebelum meninggal. Pulang dari situ, tiba-tiba ada nasihati, ada yang mengingatkan, dia tobat. Jangan langsung divonis Anda itu penduduk neraka. Sudah tercatat nama Anda di bagian absennya neraka. Jangan. Nah, itu namanya tidak beradab. Ya. Kalau orangnya masih hidup, doakan, ya Allah berikan hidayah kepada fulan. Iya. Antum doakan dia dapat hidayah, diberikan hidayah, itu malaikat mengaminkan. Lalu malaikat mengatakan, walaka bimisli, bagimu sebagaimana engkau minta kepada saudaramu. Itu malaikat mengaminkan. Jadi jangan pelit untuk mendoakan saudara kita. Ya Allah, berikan keberkahan kepadanya, berikan dia hidayah. Malaikat mengaminkan sama dengan itu yang kita minta. Makanya para salafun saleh ketika merasa doanya tidak diijabah, dia doakan saudaranya itu. Sebab dengan itu malaikat akan mendoakan dia. Dan doa malaikat mustajabah. Begitu. Doakan dia dapat hidayah. Doakan dia terangkat dari lembah kesyirikan. Doakan dia agar noda-noda kesyirikan dalam dirinya itu hilang.
maka niscaya anda pun akan mendapatkan bagian daripada doa tersebut. Nah, baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar. Dan siapa saja yang meninggal dalam keadaan menyeru kepada selain Allah, tandingan yang dia seru tersebut adalah tandingan selain daripada Allah, maka dipastikan dia akan masuk ke dalam neraka. Man mata, siapa yang meninggal, ya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Tafsir beliau, dalam sahih beliau. Nah, qala al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wastadalla al-mu'allif rahimahullahu taala li amri Allah taala bi ibadati wa nahihi 'anil syirki bi qawlihi azza wa jalla wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Penulis, kata Syekh Utsaimin, yaitu Syekh Muhammad bin Wahhab, berdalil terkait dengan perintah Allah untuk melakukan ibadah dan larangan Allah dari kesyirikan dengan firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan hendaklah kalian beribadah hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Fa amara Allah Subhanahu wa taala bi ibadatihi wa nahaa 'anil syirki bi. Ayat tersebut menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar hanya beribadah kepada Allah semata, dan larangan untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa hadza yatadammanu isbatul ibadati lah wahda, faman lam ya'budullaha fahuwa kafir mustakbir. Kandungan ayat tersebut atau kandungannya adalah penetapan ibadah hanya kepada Allah semata. Dan barang siapa yang tidak beribadah kepada Allah, maka dia kafir mustakbir. Dia adalah seorang yang kafir dan lagi menyombongkan diri. Wa man abada Allah wa abada ma'ahu ghairah fahuwa kafir musyrik. Dan siapa saja yang beribadah kepada Allah, di samping itu beribadah juga kepada selain Allah, ya, yang dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, ya. Nah, fahuwa kafir musyrik, itu pun kafir dan musyrik. Itu pun kafir dan musyrik. Ini ayatnya jelas, ya. Kita sebutkan begini, sebutkan kalamnya Syekh, itu ayatnya jelas, dalilnya jelas. Bukan asal vonis, bukan asal main tuduh-tuduh begitu saja, sebagaimana dituduhkan oleh mereka yang sering menuduh kita dengan Wahabi, aliran radikal, aliran garis keras dan seterusnya. Dalilnya jelas. Kecuali bagi mereka yang mata hatinya tertutup. Nah, wa man 'abada Allah wahda fahuwa muslimun mukhlis. Dan siapa saja yang menyembah kepada Allah semata, nah ini yang muslim dan ikhlas, sekaligus sebagai ahlu tauhid. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, syirik itu ada dua macam, ya. Syirik itu ada dua macam, iya. Meski ada sebahagian ulama membaginya menjadi tiga, tapi yang masyhur di kalangan para ulama itu dua, yaitu syirkul akbar wa syirkul asgar. Syirik yang besar dan syirik yang kecil. Iya. Nah, apa yang dimaksud dengan syirkul akbar?
Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, asy-syirkul akbar huwa kullu syirkin atlaqahu asy-syari'. Semua kesyirikan yang syariat menyebutnya secara mutlak, wa kana mutadamminan li khurujil insani an dinihi, yang konsekuensi dari syirik tersebut adalah mengeluarkan manusia dari agamanya, mengeluarkan seseorang dari agamanya. Kalau seorang muslim, mengeluarkan dia dari lingkup Islamnya. Semua disebutkan oleh syariat dengan mutlak, yang konsekuensinya kapan seseorang melakukannya, maka dia keluar dari agama Islam, alias bukan lagi seorang muslim. Nah, an-naw' tsani, kemudian jenis yang kedua, asyirkul asghar, kesyirikan yang kecil, wa huwa kullu amalin qawliyin aw fi'liyin atlaqa alaihi syara' wa wasafa syirki walakinnahu la yakhruj 'anil millah. Syirik asghar itu adalah semua perbuatan atau tindakan, baik bentuknya ucapan atau perbuatan. Oh iya, baik bentuknya ucapan atau perbuatan yang syariat menyebutnya secara mutlak bahwa itu adalah syirik, dan itu disifati dengan kesyirikan, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membuat pelakunya menjadi kafir. Nah, ini di syirik kecil ini beliau menyebutkan apakah itu bentuknya ucapan ataupun perbuatan. Iya. Ucapan ini adalah ucapan hati. Ada kesyirikan yang bentuknya syirik, iya, yang merupakan amalan hati. Nah, seperti memalingkan ibadah hati kepada selain Allah. Ya, itu kesyirikan dalam amalan hati. Ya. Memalingkan ibadah hati kepada selain Allah. Di antara contoh ibadah hati, tawakal. Tawakal itu ibadah hati. Ketergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang benar. Manakala ketergantungan hatinya dipalingkan kepada selain Allah, dia syirik di situ. Takut. Iya. Asalkan bukan takut tabiat, ya. Takut yang merupakan takut ibadah. Kapan takut ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, maka dia melakukan syirik pada amalan hati. Nah, ucapan termasuk ucapan yang mengandung kesyirikan adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala atau dengan selain sifat Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah
itu merupakan bentuk ibadah. Di dalamnya ada pengagungan dan pemuliaan. Tidak mungkin seseorang menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai objek sumpah kecuali kalau dia memuliakan dan mengagungkan hal tersebut. Olehnya tidak boleh dia bersumpah kecuali dengan menggunakan nama atau sifat Allah. Nama atau sifat Allah. Kapan dia bersumpah menggunakan selain daripada kedua hal tersebut, selain daripada nama atau sifat Allah, ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Man halafa bi ghairillah faqad asyraka, kata Nabi. Siapa yang bersumpah, bersumpah dengan selain Allah, apakah dengan nama atau sifatnya, sungguh telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Atau kesyirikan yang bentuknya fi'li, perbuatan. Nah, ini semua kata beliau disebut dengan syirkul asgar, kesyirikan yang kecil. Tapi jemaah sekalian, jangan dilihat wah kan cuma syirik kecil. Jangan. Meskipun syirik kecil itu adalah syirik, tetap dosa paling terbesar. Tetap dosa paling besar itu. Nah, dan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, innallaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah tidak mengampuni dosa siapapun yang menyekutukannya, kan ayatnya umum. Keumuman ayat mencakup syirik besar dan syirik kecil. Di sisi lain, syirik kecil itu sangat berpotensi mengantarkan pelakunya kepada syirkul akbar. Sangat berpotensi mengantarkan pelakunya kepada syirkul akbar. Contoh, apa hukumnya menggunakan jimat-jimat yang isinya Al-Quran? Apa hukumnya? Satu, dia bid'ah. Tidak ada contoh dari Nabi. Al-Quran diturunkan bukan untuk jadi jimat, dipasang-pasang di dada, di pinggang, apalagi dipasang di dinding, tolak setan. Bukan tolak setan itu. Nah, yang kedua, terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebab ada bentuk keyakinan bahwa jimat tersebut sebab dia mendapatkan maslahat atau terhindar dari mudarat. Padahal Allah tidak menjadikan itu sebagai sebab. Di situ letak kesyirikan, tapi itu syirkul asgar, syirik kecil. Dia masih berkeyakinan yang menyelamatkan dia, yang memberikan dia maslahat, yang menghindarkan dia dari mudarat Allah. Penyebabnya apa? Jimat. Masih syirik. Allah tidak jadikan itu jimat sebagai sebab. Tidak. Ini syirik kecil, dan ini bisa mengantarkan kepada syirik besar. Bagaimana caranya? Ketika dia sudah berkeyakinan bahwa selama ini yang membuat dia selamat kemana-mana itu jimatnya, bukan lagi Allah. Kalau dia pakai cincinnya itu, melewati sekumpulan kaum, semua orang takut sama dia. Hebat ini cincin. Nah, kapan jimatnya dia pakai? Semua jenis senjata, apakah senjata tajam, senjata tumpul, senjata api, atau senjata yang belum dibuat, tidak akan mampu menembus dia. Kalau dia berkeyakinan bahwa jimatnya itulah yang membuat demikian, syirkul akbar, syirik yang besar. Bahkan parahnya lagi,
kesyirikannya pada rububiyah. Yang justru kaum musyrikin di zaman Nabi mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Makanya disitulah kenapa para ulama menyebutkan kesyirikan umat belakangan ini jauh lebih parah, jauh lebih dahsyat dibandingkan kesyirikannya kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi. Yang kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi, mereka mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah. Mereka tidak sekutukan Allah dari sisi rububiyah, tidak. Mereka tak berkeyakinan Allah yang mendatangkan maslahat, Allah yang mendatangkan mudarat, Allah yang menghidupkan, Allah mematikan. Itu kaum musyrikin. Kita tidak. Maslahat dan mudarat jimat. Maslahat dan mudarat cincin. Lebih parah memang. Nah, olehnya jemaah sekalian, sekecil apapun, kalau itu dikatakan sebagai syirik, jangan sekali-kali pandang enteng. Jangan sekali-kali pandang enteng. Sekecil apapun kesyirikan tersebut, itu lawan dari tauhid. Sekecil apapun kesyirikan tersebut, kezaliman yang paling besar. Sekecil apapun syirik tersebut, termasuk dosa yang paling besar. Nah, dan sekecil apapun syirik tersebut, pengantar menuju kepada syirik yang besar. Kalau orang menyadari hakikat semua ini, dia akan berpikir, bukan berpikir 2 kali, berpikir 100.000 kali untuk terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau mereka pahami dengan baik. Banyak kaum muslimin yang terjerembab ke dalam kubangan dosa syirik, kebanyakannya tidak paham atau tertipu dan terpesona dengan mereka yang dianggap sebagai tokoh, sebagai pembesar yang ternyata melakukan dan mengkampanyekan kesyirikan. Hasilnya apa? Masyarakat akar rumput, masyarakat awam ikut-ikutan dengan mengemas atau memberikan label yang islami. Contoh label-label islami, apa itu? Ziarah spiritual. Apakah istilahnya? Sudah betul? Hah? Wisata religi. Subhanallah. Kalau dulu kan wisata ke tempat-tempat yang untuk refreshing katanya. Sekarang ada wisata rohani, wisata religi. Kemana? Ke makamnya Mbah Marijan. Ke makamnya siapa lagi tuh? Kiai Fulan, Ustadz Fulan. Yang Ustadz Fulan ini sangat terkenal, memiliki banyak pendukung. Dia dai 3,5 juta umat. Misalnya ya, ini misalnya saja. Iya. Sudah wisata religi ke sana. Apa yang dilakukan ke sana? Apa yang dilakukan ke sana? Dikemas wisata religi. Kalau dibantah, ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah. Nih hadisnya. Iya, kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha. Mau kau apa? Dulu kata Nabi telah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah kuburlah. Fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Ziarah kubur itu mengingatkan akhirat. Betul haditsnya, pemanfaatannya yang keliru. Kenapa? Dia ke sana bukan itu ingat akhirat. Dia sudah rancang-rancang memang. Nanti kalau di sana dia mintanya ini. Ada list-listnya. Sambil dikemas dengan ibadah. Makanya ada tenda toh. Itu tenda tidak mungkin dibuat seperti itu kecuali orang yang dibawa tenda itu mau lama-lama. Kalau cuma sekedar ziarah kubur, tidak usah pasang tenda. Mubasir. Dipasang tenda,
dibikinkan di situ, di sekitarnya ada catering apa segala macam. Nah, itu artinya mau melakukan iktikaf di situ. Iya, mau melakukan iktikaf. Iya. Nah, baca Quran, baca Yasin, baca tahlilan, baca ini, baca itu juga tahlilan. Nah, ada saya dengar dan saya lihat di YouTube seorang ustadz yang ditanya katanya, ya, apa hukumnya tahlilan? Apakah tahlilan itu budaya Hindu atau bagaimana? Maka spontan dia menjawab, dia kan alumni dari Maroko, ya. Nah, gelarnya bagus, LCMA. Itu untung kalau Timur Tengah memang LC, tapi kalau dari Korea LG. Ditanya masalah tahlilan, apa jawabannya? Siapa bilang itu dari Hindu? Tahlilan itu kan ucapkan la ilaha illallah. Betul. Apa orang Hindu katanya mengucapkan la ilaha illallah? Kan tidak. Mana udah Hindu? Lalu dia definisikan tahlilan. Tahlilan itu ngumpul, baca Quran, doa, zikir, makan. Ini sama saja penipuan umat ini, penipuan kelas kakap umat. Tahlilan itu kan kalau dari sisi bahasa, dari kata halala yuhallilu tahlilan, membaca kalimat la ilaha illallah. Ini ternyata apa? Ngumpul, baca Quran, zikir, doa, makan. Mana tahlilannya di situ? Penipuan kelas kakap terhadap umat. Tidak ada la ilaha illallahnya. Itu definisi tahlilan menurut dia. Apa salahnya seperti itu? Yang dikritik, kalaupun isinya la ilaha illallah semua, yang dikritik bukan itu, tapi yang dikritik itu adalah 3 harinya, ya, tahlilan selama 3 hari. Nanti pada hari yang ke-7, nanti pada hari yang 40, nanti pada hari ke-100. Yang menentukan itu siapa itu? Ada dalam syariat. Orang Hindu itu berkabung 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Di situ letak masalahnya. Memang orang Hindu tidak membaca la ilaha illallah, tapi teknis juklis, iya. Ada lagi satu itu. Petunjuk teknis dan juklak, petunjuk pelaksanaan. Sama dengan mereka. Jadi bukan tahlilannya yang dikritik, bukan baca la ilaha illallah, tapi juklak dan juknisnya yang dikritik. Sama dengan orang Hindu. Makanya tadi untung dia dari Timur Tengah, makanya LC. Kalau dari Korea LG. Nah, ma'asyiral muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Gimana, istirahat dulu? Iya, kita istirahat dulu. Kita istirahat bukan karena antum yang capek, saya yang capek. Nah, di sini ada pertanyaan, sebab di sesi berikutnya itu sudah masuk di apa? Iya, matan Abu Syuja, maka saya halang pertanyaan ini sesuai dengan apa yang disebutkan di sini. Nah, apakah jika meninggalkan sholat kita juga tidak selamat? Mustahil masuk surga. Karena perbedaan antara kekafiran dan muslim adalah sholatnya. Dan meninggalkan sholat yang bagaimana yang termasuk golongan kafir. Nah, taib, meninggalkan ibadah sholat, ini termasuk perkara yang diperselisihkan oleh para ulama tentang hukum orang yang meninggalkan ibadah sholat. Di mazhab Hambali, di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan yang sama dengan beliau dengan tegas, iya, beliau dan yang di mazhab tersebut mengkafirkan siapapun dari kalangan kaum muslimin yang meninggalkan ibadah sholat dengan sengaja. Ya. Kenapa? Hadisnya sahih tegas. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan mereka itu salat. Siapa yang meninggalkannya kafir. Hadisnya tegas, sahih. Tidak bisa kita menyalahkan itu para ulama. Hadisnya jelas, sahih.
Iya. Nah, sementara para ulama yang lain, dan itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya orang yang meninggalkan ibadah salat itu ada rincian. Apa yang menyebabkan dia meninggalkan ibadah salat? Iya. Kalau yang menyebabkan dia meninggalkan ibadah salat disebabkan dia tidak meyakini kewajibannya, dia tidak meyakini kewajiban salat, atau mengingkari kewajiban salat, dan dia melakukan tersebut dalam keadaan ada ilmu, tahu, bukan dalam keadaan diintimidasi, bukan juga dipaksa, dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk atau hilang akal, dan dia berkeyakinan salat tidak wajib, maka ketika itulah yang dihukumi kafir. Itu yang dihukumi kafir. Adapun mereka yang meninggalkan salat disebabkan hal-hal yang lain, seperti capek, malas, lebih mementingkan pekerjaannya, lebih mementingkan kepentingan duniawi, lebih mementingkan keluarga dan istrinya, dan seterusnya. Tapi dia masih berkeyakinan salat itu wajib. Salat itu wajib. Yang seperti ini biasanya ada penyesalan ketika dia tidak salat. Dia masih berkeyakinan salat wajib dan berdosa meninggalkan salat, maka yang seperti ini tidak dikafirkan. Yang seperti ini tidak dikafirkan, tapi dia terjatuh ke dalam dosa-dosa besar. Tolong dipahami perbedaannya. Dan inilah insyaallah yang lebih tepat. Ya, dirinci kenapa sampai dia meninggalkan ibadah salat. Kemudian mereka yang meninggalkan ibadah salat dengan sengaja, tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada qada untuk salatnya. Tidak ada istilah mengganti salat, tidak ada itu. Yang ada mengganti salat kalau dia meninggalkan salat disebabkan ada halangan, seperti ketiduran, apalagi lupa, ya. Ada yang lupa, iya. Misalnya hari ini dia baru ingat, minggu lalu, lamanya, minggu lalu saya tidak salat duhur, kan lupa namanya, lupa. Begitu dia ingat, langsung laksanakan salat itu, meskipun di waktu terlarang, tidak ada masalah. Atau bangun tidur siang. Wah, ternyata bangunnya jam berapa? Jam 9 malam. Contoh, bisa ada yang seperti itu. Sekalian sahur nanti. Nah, begitu dia bangun, kenapa gelap? Gelap karena malam. Ternyata asar, maghrib, isya dia tidak kerjakan. Ini kan ketiduran. Ketidurannya itu bukan disebabkan kesengajaan dan bukan rutin, ya. Rutin, bedakan itu. Orang tidur termasuk orang yang mendapatkan uzur. Bukan disengaja, mau sholat, tidur dulu. Itu sengaja namanya. Atau rutinnya setiap mau sholat tidur itu rutin namanya. Ini tidak ada halangan namanya. Tapi kalau dia sudah memang ada halangan, begitu dia bangun, ganti semua sholat itu. Ganti semua sholat itu. Sebab dia ada halangan, alasan yang dibenarkan oleh syariat, sehingga dia meninggalkan sholat. Adapun yang tinggalkan sholat tanpa alasan yang dibenarkan syariat, tidak ada qadha. Apa mau diqadha? Dia tinggal bertaubat dengan taubatan nasuha dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak salat-salat sunat. Sebab salat sunat itu menambal dan menyempurnakan salat wajib. Tapi mesti diperhatikan, jangan mengandalkan salat sunat semata. Ada je salat sunat, ada je salat sunat. Apa yang mau ditambal? Apa yang mau disempurnakan kalau tidak ada salat wajib? Sama saja mau nambal ban. Iya, tidak ada bannya.
Nah, itu diperhatikan. Ini diperingatkan baik kepada kita maupun kalangan masyarakat, tidak meremehkan perkara salat ini. Ini yang terkait dengan pertanyaan ini ya. Jadi pendapat yang saya ikuti pendapat jumhur ulama yang merinci dalam masalah itu. Saya kira cukup, sudah menjelang masuk duhur, insyaallah kita lanjutkan setelah duhur. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.